Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan dengan bab penyelesaian sengketa pada bank syariah. Kelompok kami terdiri dari 3, yaitu yang pertama ada Muhammad Alfido Zakaria dengan NIM 2140239, dan saya sendiri M Taufik Anggi Wijaya 21402145. Untuk yang ketiga ada Jesse Ciptasari 21402146. Di sini ada 5 pembahasan. Yang pertama itu pengertian prinsip dan tujuan penyelesaian sengketa. Untuk yang kedua landasan hukum penyelesaian sengketa. Yang ketiga penyelesaian sengketa pada bank syariah dengan litigasi. Dan yang keempat penyelesaian sengketa bank syariah dengan non litigasi. Dan yang terakhir penyelesaian sengketa pada bank syariah di Indonesia. Langsung saja untuk yang pertama, pengertian prinsip dan tujuan penyelesaian sengketa. Di sini terdiri menjadi 3. Yang pertama ada pengertian penyelesaian sengketa dalam konteks perbankan syariah. Penyelesaian sengketa dalam konteks perbankan syariah merujuk pada proses penyelesaian konflik atau ketidaksepakatan yang mungkin muncul antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi perbankan yang mengikuti prinsip-prinsip syariah. Penyelesaian sengketa bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan sesuai dengan ajaran Islam. Dalam konteks ini, sengketa dapat muncul dalam berbagai aspek, seperti perjanjian pembiayaan, investasi, akad, atau transaksi lainnya yang melibatkan bank syariah. Terus yang ke B ada prinsip-prinsip syariah yang harus dijunjung dalam penyelesaian sengketa. Dalam penyelesaian sengketa pada bank syariah ini terdapat ada prinsip-prinsip syariah yang harus dijunjung, meliputi ada keadilan, ada kejujuran, dan ada ketelitian. Mungkin teman-teman bisa melihat di makalah kami. Terus yang ketiga ada tujuan dari penyelesaian sengketa. Tujuan dari penyelesaian sengketa bank syariah mencakup beberapa aspek, seperti mengembalikan hak, menjaga keharmonisan antara pihak yang bersengketa, menjaga integritas perbankan syariah. Terus langsung saja untuk materi yang kedua adalah landasan hukum penyelesaian sengketa. Pada Al-Quran ini, Quran surat Al-Hujurat ayat 49. Di sini artinya, dan jika ada 2 golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adilah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah, Al-Hakim, dan Ibnu Hibban, bahwa Rasulullah SAW bersabda, perjanjian di antara orang-orang muslim itu boleh, kecuali perjanjian menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. At-Tirmizi dalam hal ini menambahkan muamalah orang-orang muslim itu berdasarkan syarat-syarat mereka. Pasal 1338 KUHP Sistem Hukum Terbuka menyatakan semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak
atau karena alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Perjanjian harus dilaksanakan dengan baik. Oke, untuk materi yang selanjutnya dilanjutkan kepada teman saya. Terima kasih. Penjelasan yang berikutnya mengenai penyelesaian sengketa bank syariah dengan jalur litigasi. Perbankan syariah sebagai lembaga keuangan yang memegang kepercayaan masyarakat memiliki tanggung jawab menjaga hubungan yang baik dengan nasabahnya. Hubungan perdata antara bank dan nasabahnya terikat pada prinsip kebebasan berkontrak, yang juga tunduk pada perundang-undangan dan akta yang berlaku. Penyelesaian sengketa melalui litigasi perbankan syariah menjadi kewenangan pengadilan agama, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pengadilan agama memiliki tugas menerima, mengadili, dan menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Lalu, apa saja sumber hukum material dalam mengadili perkara perbankan syariah? Yang pertama, adanya Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber utama, mencakup isi perjanjian ataupun akad. Yang kedua, peraturan perundang-undangan seperti UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Lalu yang ketiga, kebiasaan di bidang ekonomi syariah. Yang keempat, fatwa Dewan Syariah Nasional di bidang perbankan syariah. Lalu yang kelima, jurisprudensi. Yang keenam, doktrin dari pendapat para pakar hukum Islam dalam kitab-kitab fikih. Lalu, apa saja prosedur penyelesaian sengketa perbankan syariah di pengadilan agama? Yang pertama, hakim mempelajari substansi perkara untuk menentukan arah jalannya persidangan. Yang kedua, pastikan perkara bukan perjanjian tentang klausul arbitrase. Yang ketiga, pelajari dengan cermat perjanjian atau akad yang mendasari kerjasama antar pihak. Lalu, tata cara pengajuan sengketa ekonomi syariah di pengadilan. Peraturan MA memberikan opsi penanganan perkara ekonomi syariah secara sederhana dengan nilai gugatan maksimal 200 juta. Tata cara penanganannya melibatkan pendaftaran menggunakan bangko gugatan, pengajuan bukti bersamaan dengan pendaftaran, dan pengajuan hakim serta panitera sidang dalam waktu singkat. Selanjutnya, penentuan pengadilan agama yang berwenang. Jadi, pengadilan agama yang berwenang menangani sengketa perbankan syariah dapat ditentukan berdasarkan tempat tinggal atau kediaman penggugat ataupun tergugat. Dalam gugatan dapat diajukan baik secara tertulis maupun lisan dengan memenuhi syarat formil berupa identitas para pihak, fundamentum petendi, dan petitum gugatan yang sesuai dengan dalil gugatan. Yang pertama, identitas para pihak. Identitas para pihak mengacu pada informasi yang jelas tentang mereka yang terlibat dalam gugatan. Informasi tersebut mencakup nama lengkap atau julukan, hubungan keluarga, umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal, dan status sebagai penggugat ataupun tergugat. Juga dalam situasi di mana ada pemberian kuasa, identitas pemegang kuasa harus dicantumkan secara rinci. Kumulasi subjektif menyiratkan pengumpulan data ini untuk memahami konteks individu yang terlibat termasuk penggugat 1, penggugat 2, dan seterusnya jika ada. Yang kedua, fundamentum petendi. Fundamentum petendi merujuk pada dasar gugatan atau dasar tuntutan dalam suatu perkara hukum. Dalam praktik peradilan, terdapat istilah seperti positum atau posita gugatan yang dalam bahasa Indonesia disebut dalil gugatan. Posita atau dalil gugatan menjadi landasan bagi pemeriksaan dan penyelesaian perkara dan tidak boleh menyimpang dari dalil gugatan. Terdapat dua teori dalam perumusan posita. Yang pertama, substantiering teori mengajarkan bahwa dalil gugatan tidak hanya harus merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum. Lalu yang kedua, teori individualisasi. Ini menjelaskan bahwa peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dapat berupa gugatan harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan. Teori ini bertujuan untuk menghindari perumusan dalil gugatan yang kabur atau tidak jelas.
Yang ketiga, petitum gugatan. Jadi petitum adalah inti dari tuntutan gugatan yang diajukan. Ini harus sesuai dengan dalil-dalil gugatan atau posita, yang berarti antara petitum dan posita harus berkesesuaian atau sinkron. Tidak boleh ada ketidakserasian antara petitum dan posita, apalagi sampai mencapai ketidaksesuaian yang bertolak belakang. Kesesuaian ini penting agar tuntutan yang diajukan sesuai dan sejalan dengan dasar hukum yang diuraikan dalam gugatan. Yang selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu materi tentang penyelesaian sengketa bank syariah dengan non-litigasi. Nah, di dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tahun 2008 tentang bank menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa terkait perbankan syariah dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu peradilan dan non-peradilan atau non-litigasi. Nah, di luar pengadilan ini dapat dilakukan apabila para pihak telah memperjanjikan melalui akad penyelesaian sengketa selain melalui pengadilan agama. Apabila tidak ada pengadilan, kemungkinan tidak bisa. Dengan catatan, penyelesaian sengketa tadi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan di luar peradilan agama sesuai isi akad adalah upaya-upaya berikut. Ada 4. Yang pertama yaitu musyawarah, yang kedua mediasi perbankan, yang ketiga melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basyarnas atau lembaga arbitrase lain, dan yang terakhir melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Nah, sedangkan pasal 4 PPI nomor 9/19/PPI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran serta pelayanan jasa bank syariah menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa antar bank dengan nasabah dilakukan secara musyawarah. Jika musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui mediasi, termasuk mediasi perbankan. Dan jika mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian dilakukan melalui mekanisme arbitrase syariah atau melalui lembaga peradilan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai catatan, PPI nomor 9/19/PPI/2007 menyebutkan istilah bank sebagai ganti istilah Bank Umum Syariah atau BUS, Unit Usaha Syariah atau UUS, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS. Nah, lalu materi 2.5 yaitu tentang penyelesaian sengketa pada bank syariah Indonesia dalam konteks lembaga ekonomi syariah atau LES seperti perbankan, pasar modal, dan asuransi syariah di Indonesia. Penyelesaian sengketa memiliki peraturan yang konkret dan dalam undang-undang. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memperhatikan dan mengatur masalah penyelesaian sengketa dalam LES. Nah, penyelesaian sengketa dalam perbankan syariah ini didasarkan pada beberapa landasan hukum yang mengintegrasikan prinsip hukum Islam syariah dengan sistem hukum nasional. Nah, beberapa berikut peraturan perundang-undangan, ketentuan syariah, dan prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan dan konteks penyelesaian sengketanya perbankan syariah di Indonesia. Nah, di sini ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Yang kedua ada Bank Indonesia sebagai otoritas moneter di Indonesia. Yang ketiga ada OJK, Otoritas Jasa Keuangan, yang bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi industri jasa keuangan. Lalu yang keempat prinsip syariah. Yang kelima mekanisme alternatif penyelesaian sengketa atau MAP. Yang keenam pengadilan agama. Yang ketujuh lembaga penyelesaian sengketa syariah atau LPSS. Dan yang terakhir prinsip kepatuhan syariah. Soal penyelesaian sengketa dalam perjanjian konten LES sebaiknya mencantumkan opsi penyelesaian melalui musyawarah, islah, mediasi, arbitrase, atau bahkan lembaga peradilan agama sebagai pilihan terakhir. Nah, ini membantu mencegah konflik yang tidak diinginkan dan memastikan penyelesaian sesuai dengan prinsip syariah. Penyelesaian sengketa dalam LES bisa menggunakan istilah musyawarah atau mediator dengan fokus pada mencapai kesehatan win-win. Jika ini gagal, pihak-pihak bisa memilih lembaga arbitrase seperti Basyarnas yang didirikan oleh MUI untuk menyelesaikan sengketa dalam muamalat.
Nah, undang-undang memungkinkan penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui peradilan agama dan lembaga alternatif, asalkan sesuai dengan prinsip syariah. Ada dua jalur utama, yaitu musyawarah mufakat dan lembaga alternatif seperti lembaga pengaduan nasabah, mediasi perbankan, atau arbitrase. Nah, lembaga mediasi perbankan mengharuskan kesepakatan tertulis di registrasi di pengadilan. Nah, sekian presentasi dari kelompok 11, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.